welcome to our podcast bersama Emil dan juga partner gue hari ini. Oh my god, ya. Siapa? Senang. Yes, hari ini kita akan menemani teman-teman lewat podcast ini. Dan juga kita akan mewakili teman-teman sekalian sebagai Gen Z. Iya, Gen Z. Orang-orang banyak bilang kita tuh Gen Z ya, alias sebenarnya generasi Gen Z. Generasi Z gitu. Iya. Kalau Gen Z mah yang ini, kalau misalkan dia tuh bersuara ketika mati lampu. Iya, kalau biasanya ada di pasar malam ya. Oh iya? Iya. Oh, yang ini ya, Biang Lala pakai Gen Z. Biasanya pakai ini yang rumah balon, tau gak? Rumah balon. Oh iya, itu juga pakai Gen Z. Rumah balon. Oke, kita gak ngomongin soal Gen Z ya. Iya, enggak. Kita mewakili teman-teman Gen Z atau biasa disebut dengan generasi strawberry. Strawberry. Kenapa harus strawberry? Iya, masa lu gak pernah dengar sih? Pernah kali. Strawberry pernah dengar, tapi kenapa nih disebut generasi strawberry? Mungkin teman-teman ada yang baru dengar juga. Ya, karena yang kita lihat dari visualnya, Asik. strawberry itu cakep gitu, Cakep merah, ya? Merona. Iya merona, terus juga manis gitu, sama nih seperti kita gitu kan. Bukan gue maksudnya Hasna, teman-teman ya. Teman-teman sekalian yang cantik, cakep, fashionable, apalagi pokoknya semua keren gitu. Tapi isinya lembek. Wah, isinya tuh ibarat sebagai mental health, mental nih teman-teman. Jadi mentalnya ini ibaratnya lemah gitu. Oke. Tapi lu setuju gak sih Enggak dengan sebutan itu? Enggak, karena gue ngerasa mental gue kuat. Gen Z sebagai strawberry itu siapa? Gak tahu lu. Oh iya. Bukan. Karena gue lahirnya di atas tahun 2000. Oke. Nah ini yang bilang itu orang-orang di tahun di bawah ya, atau di atas 2000, di bawah 2000. Kayak kakak gue gitu. Oke. Karena mereka bilang generasi kalian ini ketika dikasih tugas dikit aja healing, stres dikit healing gitu. Baru masuk kerja seminggu healing gitu ya. Baru semester 1 healing gitu kan. Makanya mereka ngecap kita sebagai mempunyai mental yang lemah. Oh my god. Enggak. Emang lu setuju? Enggak ya. Kalau misalkan lu gak setuju, kenapa nih? Karena di tahun dulu juga nih, zaman dulu 1946an lah ya. Iya, itu udah cukup lama kan. Ada banyak orang gitu kan, ada sebutannya tuh baby boomer. Baby boomer. Iya, baby boomer. Jadi baby boomer tuh masyarakat zaman dulu yang apa ya, belum mengenal, belum kayak ngobrolin apapun tentang kesehatan mental. Jadi kayak legowo aja gitu lah tentang mental health ini. Tapi bukan legowo gak sih? Bukan legowo ya, tapi lebih tepatnya dia tuh nggak tahu gimana cara membicarakan iya. Apakah mungkin ini mah besok paling juga hilang gitu. Dan mungkin kayak belum tahu mental health tuh apa. Jadi kayak harus didiskusinya tuh kemana, di mana belum tahu. Dan juga semua orang kan, orang dulu tuh kan pergi ke psikolog ya. Iya. Kalau sekarang teman kita aja udah psikolog, kita tanya. Iya. Tapi jangan ini ya, self diagnosis juga. Itu nggak boleh. Oke, tapi menurut lo kayak lu juga gak setuju kan ya kalau si strawberry ini tuh kayak ngecap kita kayak kita generasi yang lembek nih, yang lemah, enggak kan? Tapi menurut lo nih sebelum gue kita membahas lebih jauh tentang mental health gitu, mungkin di dunia kerja kita bahasnya kali ya. Lo sendiri nih aware gak sih sama kesehatan mental lo? Aware dan harus. Kenapa? Harus, karena mental health itu menurut gue berpengaruh banget ke kehidupan gue, ke kualitas kerja gue gitu kan, ke produktivitas. Karena kalau mental health gue lagi bagus nih, gue bisa maksimal ngerjain suatu pekerjaan gitu, Mil. Nah kalau gue moodnya buruk ya bisa aja gue jadi males gitu loh. Jadi kayak maksudnya berpengaruh ke dalam hal apapun ya, kayak kesemangat hidup lah, Mil, gitu loh. Bener banget. Nah kayak lo yang tadi bilang, kalau misalkan kesehatan mental itu bisa dari kalau misalnya kinerja itu bisa dari kesehatan mental, hasil kerja itu bisa dari kesehatan mental gitu kan. Ya pakai gitulah ya teman-teman. Tapi gue juga pernah baca salah satu survei penelitian, itu hasilnya adalah di mana sekitar 71% orang itu concern terhadap kesehatan mental gitu. Dan juga ada sekitar 80% itu orang mencari lingkungan kerja yang positif, yang mungkin peduli terhadap kesehatan mental. Gitu. Penting banget sih. Kayaknya gue juga harus kayak gitu ya, Mil, kayak harus nyari-nyari dulu nih. Tapi agak susah juga ya, gue sebagai misalnya pelajar ataupun misalnya sekarang di usia-usia rawan gue nih teman-teman, kayak udah masuk 20 lebih gitu kan, udah harus mikirin masa depan hidup, dan apalagi udah masuk lingkungan kerja. Dan gue sedikit agak culture shock, sampai bikin shock ya. Iya. Ketika gue awalan masuk tuh kayak, hah, ini serius semua pekerjaan dikasihin ke gue?
kayak gue sebagai newbie, asik gak newbie juga ya, bukan baru lahir gitu. Jadi kayak agak kaget juga gitu Mil dengan dunia kerja, apalagi gue mengalami berbagai macam kayak tekanan gitu dan agak senioritas juga sebenarnya Mil, kayak gitu loh. Iya benar banget. Tapi yang dari cerita lu tadi ya, ketika lu culture shock di dunia kerja, tapi lu emang gak pernah merasakan culture shock di waktu SD, SMP, SMA? Itu kan merupakan apa ya, ada perubahan sikap dari lingkungan sekitar lu kan? Iya pasti ngerasain sih, ada transisinya lah ya. Iya. Tapi lu berhasil. Iya. Makanya lu gak mau disebut sebagai generasi strawberry ya, karena masih ada di titik sekarang. Iya buktinya ada guys ya. Ya walaupun lu jam 12 masih nangis. Iya, sampai sekarang sih jam 12 diam-diam nangis sampai nyesek gitu ya. Iya. Tapi ya, ada studi kasus dari Rogers tahun 2019 nih. Lu harus tahu kalau misalkan yang tadi lu sebutin, faktor dari lingkungan sekitar itu bakal berpengaruh terhadap kesehatan mental dan juga hasil dari kinerja kita. Gitu. Misalnya nih di dunia kerja, misal kita ada di suatu organisasi yang mana organisasi itu toksik, kayak nggak support satu sama lain, nggak pernah kasih lu bagus ya, masih positif untuk kita gitu. Itu bakal bikin mental kita tuh nggak bagus juga. Oke. Iya, bener banget sih. Iya, apalagi buat gue yang word of affirmation ya, kayak maksudnya di lingkungan kerja kita juga butuh diapresiasi nggak sih? Iya. Dan juga mungkin kalau misalnya lu tadi culture shock ketika lu sebagai anak magang kali ya, dibebani oleh job desk yang nggak seharusnya lu kerjain. Misal lu harusnya jadi content creator tapi jadi media planner, semuanya harus selesai di hari itu juga, ya kan? Itu juga bisa mengganggu kesehatan gitu. Oke Mil, gue setuju apa yang lo bilang, dan gue pernah dengar salah satu statement dan ini bagus banget. Jadi dia tuh bilang kayak gini, katanya mental health is critical to the functioning of society at the best of times. Wow. Iya, jadi kayak intinya sistem masyarakat yang baik itu ya udah dimulai atau diawali dengan kesehatan mental yang baik. Yes. Berarti relate ya sama studi kasus yang tadi gue kasih tahu ya, just tahun 2019 ini gitu. Iya, jadi kayak pokoknya tapi sebagai misalnya gue anak magang ya, atau mungkin teman-teman yang udah bekerja gitu kan, sebenarnya kita juga harus mengapresiasi atau mendukung satu sama lain gak sih sebagai rekan kerja. Menurut gue ya, kesehatan mental ini kayak gangguan kesehatan mental ini nggak hanya muncul dari faktor eksternal, tapi dari internal sendiri gitu. Misalnya ini yang gangguan kesehatan mental ya, yang faktor menyebabkan itu ketika masalah pribadi dibawa ke lingkungan kerja, lingkungan organisasi. Kayak contohnya gue pagi-pagi nih mau berangkat kuliah sebagai mahasiswa ya, nyariin kaos kaki bisa satu sebelah doang nih. Terus gue minta bantuin orang tua gue untuk cari gitu. Tapi kita malah diomelin kenapa nggak siapin dari malam gitu kan. Untung gak nyari pulpen ada di sini ya. Nah itu juga mood kita kan bakalan hancur dong. Nah itu kita bawa ke kampus gitu ya. Ketika kita di kampus, di kelas, kita ada kerja kelompok gitu kan, terus kita malah marah-marah melampiaskan kemarahan kita teman-teman. Kita sendiri yang menyebabkan itu kan. Itu kerja kelompok hasilnya buruk ya kan, kita nggak tahu, udah acak-acakan, teman-teman kita juga ada yang nggak suka sama kita gitu kan. Nah itu dia muncul dari dalam pribadi. Berarti personal juga ya Mil. Kita harus pintar-pintar ngatur lah gimana kita baiknya gitu. Tapi Mil, lu merasakan gak sih, atau lu juga tipikal kayak gue atau mungkin teman-teman juga kayak tipikal orang yang gak bisa nolak gitu. Kalau misalnya gak bisa harusnya kita bilang gak bisa, tapi bukan gak bisa sih, tapi belum bisa mungkin ya. Jadi yang itu tuh bikin kayak bener kayak pribadi kita sendiri yang ngeiyain tapi nggak bisa gitu. Jadi harus pintar manage lah. Nge-manage ya. Nah buat teman-teman nih ya, tadi kita juga udah membahas soal banyak banget tentang mental health. Dan juga ada yang relate sama Hasna dan juga gue. Tadi juga kita juga udah kasih tips atau kesadaran tentang kalau misalkan kesehatan mental itu bisa di-manage dari internal, faktornya dari internal atau eksternal. Betul. Gitu. Dan mungkin pesannya untuk teman-teman nih yang pengen dipercaya oleh angkatan atas gitu ya, alumni. Alumni. Iya benar.
sebagai kita tuh bukan strawberry dong, kita tuh bukan Gen Z yang punya mental lemah. Teman-teman harus bisa memberikan kinerja yang baik dan juga biar bisa dipercaya lah gitu. Biar bisa dipercaya tapi kita harus tetap ada aksinya. Gak cuma omong doang. Asik, gak omdo ya. Tapi buat next nih mungkin teman-teman yang jadi pengusaha, jadi CEO ya Mil, mungkin kalian bisa ngasih perlindungan, bukan perlindungan ya, kasih tempat, lebih aware ke karyawan gitu. Siapa tahu nih kita sebagai tim dari teman-teman tim dari teman-teman gitu ya. Sekarang banyak banget CEO muda kan. Karena kualitas kerja mempengaruhi kualitas perusahaan juga loh guys. Karena kita benar banget. Benar banget kan. So mungkin dari podcast kita kali ini dapat diambil baiknya, dibuang buruknya ya teman-teman. Dan juga mungkin bisa menghibur gitu ya. Menghibur gak sih? Menghibur di kala rehat lah ya. Semoga. Dan buat teman-teman juga jangan lupa jaga kesehatan mental. Tetap bahagia karena bahagia itu merupakan salah satu kunci dari kesehatan mental kita. Betul banget setuju. Jadi mungkin di sini aja ya guys. Kita pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Di podcast selanjutnya gitu. Stay healthy, stay happy. Bye.